akhir fraksi-fraksi terhadap pembahasan rancangan kanun Kabupaten PD tentang pertanggungjawaban PPKP di tahun 2018 dan LKPD di tahun 2018. Oleh karenanya, untuk menghemat waktu, maka pertama kali kami persilakan pelapor dari fraksi Partai Aceh untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Silakan. Pendapat akhir fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten PD masa persidangan 2 terhadap hasil pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBKPD tahun anggaran 2018 dan LKPD Kabupaten PD tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan berkat hidayah dan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dapat melaksanakan rapat paripurna DPR Kabupaten PD dalam rangka kesepakatan penetapan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBKPD tahun anggaran 2018 dan LKPD Kabupaten PD tahun 2018. Selawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqamah hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati saudara ketua, wakil ketua, dan anggota dewan yang terhormat, saudara sekda, saudara PLT sekda, staf ahli bupati, para asisten, PLT sekwan, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat, dan rekan-rekan wartawan, serta para hadirin sekalian yang kami muliakan. Sidang paripurna yang kami hormati. Penyampaian pendapat akhir ini merupakan bagian dari mekanisme dan prosedur terakhir dalam suatu proses persidangan sebelum dilakukan pengambilan keputusan. Dalam kesempatan ini pula, fraksi Partai Aceh mengapresiasikan kerja Badan Anggaran DPR Kabupaten PD dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah menjalankan tugasnya menyelesaikan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKPD tahun anggaran 2018 dan LKPD Kabupaten PD tahun 2018. Tentunya semua hasil kerja keras kita bisa bermuara pada upaya peningkatan pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten PD. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah membaca, memahami dan menganalisis secara teliti dan seksama atas laporan Badan Anggaran DPR Kabupaten PD, maka kami dari fraksi Partai Aceh DPR Kabupaten PD ingin menyampaikan beberapa catatan penting dalam pendapat akhir ini, antara lain: 1. Penyajian data dalam LKPD Bupati agar benar-benar disampaikan data real di lapangan dengan mengkolaborasikan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta data yang ada pada Badan Pusat Statistik. Yang kedua, langkahnya buku pada peserta tiba agar menjadi perhatian dan dituntut keseriusan dari pihak
karena hal ini menjadi permasalahan rutin yang setiap tahun terjadi dan sampai saat ini belum juga ada solusinya. Ketiga, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru agar dilaksanakan secara bertahap dan bijaksana dengan tetap memperhatikan ketersediaan tenaga pendidik maupun infrastruktur yang memadai, sehingga penerapannya tidak merugikan anak didik maupun tenaga pendidik itu sendiri. Yang paling utama adalah perlu peningkatan mutu pendidikan serta kesiapan SDM dari para guru selaku pendidik. Keempat, monitoring dan pengawasan ke depan harus lebih ditingkatkan baik dalam penyusunan program dan kegiatan maupun pelaksanaan anggaran harus sesuai dokumen perencanaan. Yang kelima, diharapkan kepada pemerintah daerah terhadap penegakan syariat Islam supaya lebih ditingkatkan lagi. Perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kafe-kafe yang menyediakan fasilitas wifi serta tempat lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbuat maksiat. 6. Kepada pemerintah Kabupaten Pidi diharapkan agar dalam memberikan suatu izin, baik itu menyangkut eksploitasi maupun izin prinsip lainnya yang mengatur sistem kehati-hatian dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu ada yang pengkajian secara teknis maupun yuridis serta misi yang tersirat dalam pemohon izin tersebut. Hal ini tidak bermakna bahwa ada yang berhambatan dalam investasi penanaman modal di daerah, akan tetapi untuk menjaga kelestarian dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Cengkusi Tidiro ini tidak terkuras dan kita hanya sebagai penonton di luar lapangan saja, seperti halnya yang terjadi selama ini. Fraksi Partai Aceh mengingatkan pemerintah Kabupaten Pidi agar kecolongannya sehingga 8 warga negara asing asal Tiongkok diduga melakukan survei dengan dalih untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA tanpa izin di kawasan hutan lindung Kecamatan Mane. Perlu kita ketahui bersama bahwa Kecamatan kawasan Tupa Mane adalah gudangnya umat Aceh, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam pemberian rekomendasi maupun sejenisnya. 7. Perlu ada keseriusan dari pemerintah daerah dalam penertiban terhadap bangunan yang belum mempunyai IMB dengan prinsip kesetaraan dan sama kedudukan dalam hukum. Artinya tidak ada tebang pilih dalam penertiban dan dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pelaksanaan pendataan aset daerah berupa aset yang telah bersertifikasi. Kami ulangi. Pelaksanaan pendataan aset daerah berupa aset yang telah bersertifikat dan jumlah keseluruhan aset agar daya lestarinya dilaporkan pada pihak DPR Kabupaten Pidi guna menjalankan fungsi pengawasan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. 9. Evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah perlu segera dilakukan, mengingat ada beberapa SKPK yang perlu dimekarkan dan juga ada yang perlu dilakukan penggabungan sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukurannya sehingga mampu menjawab permasalahan menyangkut dengan regulasi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. 10. Fraksi Partai Aceh menyarankan agar adanya rasionalisasi terhadap standar ganja yang selama ini berlaku. Perlu adanya penyesuaian dengan harga pasar di tahun berjalan. Sebagai contoh adalah biaya transportasi untuk perjalanan dinas. Kami juga menyarankan agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi pegawai non-PNS yang bekerja untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat
misalnya petugas pemadam kebakaran, Satpol PP dan WH, tenaga medis dan tenaga pendidik yang ada di daerah terpencil, serta tenaga lainnya. Maka sudah sepatutnya kita mengapresiasikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan atau pengabdian mereka. Sedang paripurna yang kami hormati, demikian tanggapan dan saran-saran dari kami fraksi Partai Aceh DPR Kabupaten Pidi. Semoga dapat memberi arti, makna dan manfaat hendaknya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidang yang telah diamanahkan. Akhirnya, kami dari fraksi Partai Aceh DPR Kabupaten Pidi menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil pembahasan dan pengkajian rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pidi tahun anggaran 2018 dan LKPD Kabupaten Pidi tahun 2018 untuk ditetapkan bersama menjadi kanun Kabupaten Pidi. Demikian pendapat akhir yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama seluruh anggota fraksi Partai Aceh Kabupaten Pidi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan segenap anggota dewan serta hadirin atas kesabaran, ketulusan dan perhatiannya dalam mengikuti penyampaian pendapat akhir fraksi ini. Akhirnya, marilah bersama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil kinerja kita dan tugas-tugas konstitusional lainnya mendapatkan ridha dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigi 28 Juni 2019, fraksi Partai Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidi, kedua Jailani Haji M. Yaakob, Sekretaris Eri Dawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.